Yang ke-11 ini Ibnu Athaillah mencoba mengangkat dengan bahasa yang sangat singkat tetapi maknanya sangat dalam. Seperti biasa, yuk kita coba tatkala menganalisa sebuah kata hikmah, awalilah dengan kata per kata. Indah ini. Syekh Abdullah mengawali dengan kata idfa. Lamun ku bahasa Sunda mah sok kubur sing jero. Oleh karena itu dikubur teh difina kubur sing jero naon wujudakan. Tatkala menggunakan wujud ini sedang menunjukkan sebuah eksistensi diri. Jadi sebuah kepribadian yang utuh. Infan wujudaka. Bayangkan di sini, masya Allah, Syekh Athaillah itu menggunakan fi ardil khumul, di bumi yang sepi, di bumi yang dalam, di bumi yang senyap, di bumi yang tidak diketahui. Ini kan sedang menggunakan dalam bahasa sastra itu sedang menggunakan bahasa yang bersifat satir, sangat halus, sindiran yang halus, tapi cukup dalam. Sok pendem sing jero eksistensi anjeun fi ardil humum wujudnya. Karena apa? Karena tatkala kita menampilkan wujud ada tujuan-tujuan yang terkandung. Yang pertama sangat manusiawi sifatnya. Yang pertama, semua orang itu ingin populer. Semua orang itu ingin masyhur karena ini menjadi bagian dari kebutuhan batin. Tidak ada orang yang tidak ingin masyhur, kecuali orang tersebut tatkala sudah melewati tahap-tahap tertentu. 25-40 itu ujian untuk tidak masyhur. Dai yang pertama naik itu pasti ingin masyhur. Pasti, itu yang saya katakan manusiawi. Tetapi kalau ini dibiarkan bahaya. Saya sudah menyampaikan riwayat Syekh Ayyub As-Sakhtiani. Saya sudah menyampaikan di forum ini Imam Sa'id Al-Musayyib. Saya di kesempatan ini sudah menyampaikan Syekh Ibrahim bin Adham. Saya sudah menyampaikan Imam Al-Auza'i. Saya sudah menyampaikan Imam Taubus. Hampir semua orang ini, ulama besar ini, beliau-beliau ini, yang paling ditakutkan itu masyhur. Begitu namanya telah langsung menyembunyikan diri. Termasuk yang tadi disampaikan juga Wes Al-Qarni. Begitu ketemu dengan Sayyidina Umar, ya Khalifah, tolong sembunyikan namaku. Tapi dengan bertemunya saja dengan Sayyidina Umar, itu sudah membuat masyhur. Langsung pergi ke sana, berkeliling. Begitu namanya diketahui, hilang. Begitu namanya diketahui, hilang. Begitu namanya diketahui, hilang. Karena apa? Karena mereka sadar apa bahaya dari populer. Untuk beliau-beliau, kepopuleran itu menjadi aib. Ini, saya ingat almarhum Abah begitu datang ke Bandung dalam usia 21 tahun, dalam waktu yang singkat, roket, booming. Hanya dalam waktu 2 tahun sudah geger di kota Bandung. Ada anak muda namanya Sayyid Usman, hebatlah begitu.
Akhirnya dicoba oleh Allah 2 tahun lumpuhnya. Sampai guru beliau datang sama Gentur, Usman anjir teh tengah lorong air. Setelah itu Muhammad Dong datang, Habib amalkannya doa ieu. Habib teh orang keneh dan tidak kuat menanggung beban. Jadi kalau orang dulu, kalau masyhur itu menjadi aib, menjadi penyakit. Kayak bisi maneh populer bisi maneh naon dawamkeunnya saban poe 3 kali ieu doa. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhirna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Itu doa lain yang berkembang di kalangan para ulama. Almarhum Abah dapat ijazah tersebut dari Ama Gedong, Ama Sukamiskin Sepuh. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhirna bima yaqulun wa la tu'akhirna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lam waghfir lana ma la ya'lam. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun dzalika bidzab mimma yadhun wa la tu'akhirna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lam. Oh, dalam sekali. Nah, baru setelah 2 bulan baru sembuh. Nggak ada lumpuh 2 tahun. Maaf, di kalangan para ulama dikenal kalau tidak ada Habib Usman di Bandung, ningrat-ningrat itu belum tentu Islam. Tanya sesepuh-sesepuh kiai-kiai zaman almarhum tahun 30-an, da baheula atuh menak-menak Bandung teh hese dianggap belajar agama kan teh. Almarhum Abah yang bisa tembus. Wah, karena masih muda meroket dicoba oleh Allah. Oleh karena itu ada, kalau dalam orang istilah pesantren itu ada namanya loro ain. Loro ain itu menerima cobaan dari Allah karena terlalu beratnya ujian. Karena terlalu beratnya ujian. Baik, kembali ke persoalan yang pertama. Dan hikam ini yang pertama berkaitan dengan masyhur, berkaitan dengan populer. Apa sebabnya sangat ditakuti populer ini? Karena ini sangat merusak keyakinan, sangat merusak akidah. Kalau sudah masyhur, orang sudah tidak ingin bersentuhan lagi dengan yang namanya ikhlas. Ini bahaya masyhur. Lebih jauh, maaf, kalau orang sudah masyhur, itu akan keluar yang namanya penyakit-penyakit Fir'aun, penyakit naon. Misalnya, maaf, dalam kamus sufi, kalau orang sudah masyhur, dia akan muncul anggapan bahwa kemasyhuran itu hasil dirinya sendiri. Orang beunghar da kulantaran orang pintar kulantaran orang boga jabatan kulantaran orang. Itu semua akhirnya, maaf, menegasikan yang namanya kudrat Allah. Ini bahaya yang namanya masyhur itu. Kenapa populer itu sangat dijauhi oleh kelompok min auliyaillah? Karena bahaya yang berkaitan dengan akidah. Ya, cobalah nanti, siapa nanti kalau yang sempat bacalah yang agak dalam. Imam Ghazali membahas tentang bahaya masyhur itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Itu sangat dalam beliau membahas apa bahaya populer. Tadi dia terlihat yakin bahwa hasil dirinya, dia merendahkan orang lain, sampai ke yang terakhir, puncak dari akibat masyhur,
dia terlena dan bisa lupa kepada Tuhannya. Jalan keluarnya yang keduanya, tumbuhan, barang siapa yang menanam dalam tumbuhan yang belum saatnya, tidak akan sampai menghasilkan sesuatu. Nah, tijanya di sini dalam bentuk jamaknya, kata-kata akhirnya, tidak akan berbuah. Oleh karena itu, jalan keluarnya yang ditawarkan oleh Ibnu Athaillah, tawadhu. Maaf, tawadhu ini sebuah keberadaan, sebuah eksistensi paling tinggi di hadapan Allah. Untuk mulai bisa masuk ke yang namanya gerbang ikhlas, harus tawadhu dulu. Tawadhu ini bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Tercermin di hadapan manusia sendiri. Sekarang ini ada satu pemahaman yang salah berkaitan dengan tawadhu. Banyak orang yang bersandiwara tentang tawadhu, tawadhu pakaiannya, tawadhu ucapannya, tawadhu ibadahnya, tetapi di hadapan Allah enggak. Dengan kata lain, banyak orang sekarang yang terjebak dengan tawadhu. Padahal tawadhu ini merupakan, kalau dalam disiplin tasawuf, tawadhu ini merupakan sebuah posisi puncak yang akan mengantarkan seseorang kepada yang namanya gerbang ikhlas. Kalau orang sudah tawadhu, ucapannya ikhlas, duduknya ikhlas. Tidak ikhlas secara ucapan, tetapi belum tentu tidak ikhlas secara hati. Tetapi kalau untuk kalangan sufi berkata seperti itu sudah mengurangi nilai keikhlasan, Pak Unji. Oleh karena itu, sekarang itu para kiai mengatakan, "Daerah bagus lo kiai atau ayah mau balik. Ari mau balik mah dua, nu hiji duit, nu dua tok." Menjadi sebuah kebanggaan, kan bangga. Nah, akibat masyhur itu bangga. Kalau orang sudah bangga, tidak ada lagi yang namanya tawadhu di hadapan Allah. Jadi kalau sudah tasawuf itu, kenapa? Dari sekian imam yang paling dikenal, doanya yang paling mustajab, itu namanya Imam atau Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Oh, ini Syekh Ma'ruf ini seorang ulama yang sangat mustajab. Apa yang dikatakan dikabulkan. Padahal guru-gurunya banyak di atas Syekh Ma'ruf ini. Tetapi karena keikhlasannya sudah mencapai puncak, guru-gurunya sendiri mengakui, "Ma'ruf, kamu berada di posisi teratas." Waktu Wes Al-Qarni berada di pintu surga karena harus memberikan syafaat kepada 70 kabilah, ya kan 70 kabilah yang diberikan kesempatan kepada Wes. Ketika itu melihat Syekh Ma'ruf sudah depan. Orang tanya kepada Wes, ketemu nggak dengan Syekh Ma'ruf? Ketemu. Di mana? Oh, beliau sudah ada di dalam. Beliau sudah ada dalam posisi yang puncak. Padahal Syekh Ma'ruf ini di bawah generasi berikutnya setelah Wes Al-Qarni. Kenapa Syekh Ma'ruf bisa seperti itu, Al-Qurhi? Karena keikhlasannya itu sudah gak bisa diukur lagi. Jadi yang pertama tadi populer, masyhur. Yang kedua, pintu masuknya ditawarkan, tawadhu. Tapi tawadhu itu betul-betul menempatkan diri dalam sebuah posisi yang seakan-akan dia itu paling hina. Diwujudkanlah tawadhu itu bukan karena yang paling santun, tidak. Menempatkan diri seakan-akan paling hina. Dia itu siap dicaci maki, siap di ini, siap di ini, sehingga orang lain menganggap bahwa dia itu bukan apa-apa. Itu yang namanya tawadhu puncak. Hese tawadhu. Orang datang di tempat yang dihadapkan belum tawadhu. Saya ingat Mbah Mandi Magelang waktu haul
Mbah Munawir, beliau datang terakhir duduk di pojok. Begitu tahu itu ada Mbah Munawir, sampai ke depan diumumkan sama Mbah Munawir, kabur langsung. Min awliyaillah di Magelang. Wong iki aku sengaja ngumpet isin. Mbah Hamid itu sampai nangis ke gurunya di Sidogiri. Mbah, kok saya begini? Orang-orang jadi abu. Gimana saya di hadapan Allah? Orang-orang datang ke sana itu kan, maaf Mbah Hamid, Pak Suram itu apapun yang dikasihkan sama beliau malah nangis. Orang-orang kok jadi saya seperti ini, gimana saya mau bisa ibadah ikhlas? Jadi takut. Di zaman 30-20 tahun yang lalu masih ada orang-orang seperti ini. Jadi ikhlas itu dalam bentuk tawadhu. Maaf, kalau tawadhu itu, kalau orang sudah tawadhu, betul-betul tawadhu, sudah nggak berani lagi lihat begini. Karena apa? Sudah malu dengan Allah. Dah ini izin. Malu. Dan ini yang mulai hilang. Nah, baru masuk yang namanya pintu ikhlas seperti tadi yang disampaikan. Memang puncak sekali ikhlas itu, tidak terpengaruh dengan ujian dan ini, tidak terpengaruh dengan ini, tidak terpengaruh dengan ini. Kurang misalnya kamari kan, hajat aduh kurang teh corona pasti ini hati kurang dengar saja. Gara-gara corona kan ente orang banyak yang tidak ikhlas loh. Tidak ikhlas, tidak siap untuk menghadapi sebuah rencana Allah. Saya kan ambil hikmahnya, Masya Allah. Itulah tatkala Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Virusnya dekat tinggali, Pak. Corona dekat tinggali. Tapi sadunya, eta pangeran Maha Kuasa, sadunya sieun kagak. So, oleh karena itu jangan menganggap enteng dan kecil apa yang diciptakan oleh Allah. Allah tidak berlebihan memberikan contoh di Quran teh. Lalu reni, ayana virus. So, Pak Fadul Razi, katingali itu virus teh corona. Katingali. Tapi gitu. Itulah tatkala Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, tidak ada orang yang mampu menghalanginya. Jadi kesimpulannya dari hikam ini ada 3. Yang pertama, Imam Ibnu Athaillah mengingatkan awas bahaya populer, awas bahaya top, awas bahaya masyhur. Yang kedua, masuklah melalui pintu yang namanya tawadhu. Itu harus melalui proses, karena melalui tawadhu inilah akhirnya seseorang akan mulai meniti tangga yang namanya ikhlas. Ikhlas nggak akan sampai tuntas. Mungkin untuk kita kalau ikhlas itu 1-10, untuk manusia akhir zaman sampai 3 saja sudah hebat. Nggak mungkin kita sampai ke 10, sampai ke 9, sampai ke 8. Nggak mungkin. Nggak akan ada lah. Kalau 10, 9 dia menemui para anbiya lah udah. 6, 7, 8 para sahabat. Nah, tabi'in yang soleh. Dan ini hanya bisa dikupas, hanya bisa dibahas dengan pendekatan tasawuf. Kenapa puncak ibadah sujud? Karena sujud ini ekspresi dari sebuah ketaatan yang berangkat dari ikhlas. Saya tutup dengan kata-kata kunci. Kenapa orang nehangan duit bisa ngerti diajar? Diajar nehangan duit, diajar nyium iman, diajar ieu, diajar ini. Satu pertanyaan kata kunci, kenapa kita sampai hari ini tidak pernah sampai ke puncak belajar dekat dengan Tuhan? Ini sudah kekincang dengan itu kata kunci dari ini. Kalau kita ingin belajar dekat dengan Allah, ini
kata hikmah yang ke-11 ini menjadi kata kunci. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.